Biasa mungkin di setiap airdrop ataupun di setiap proyek-proyek, kalau misalkan token berdiri di jaringan Ethereum itu jauh dari kata-kata scam. Itu artinya apa? Teman-teman tentunya untuk metal ini itu ya 70% akan berhasil. Jadi buat teman-teman semua jangan sia-siakan kesempatan ini, teman-teman segera untuk mengklaim untuk si metal token ini. Bagaimana Bang caranya? Silahkan disimak video ini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke tutorialnya. Oke, nah di sini teman-teman tentunya saya telah menyediakan linknya. Nah, teman-teman bisa langsung untuk klik linknya, kemudian teman-teman akan diarahkan ke salah satu web browser di setiap HP masing-masing. Tetapi kalau di sini saya bukanya dengan menggunakan Chrome ya. Kalau di Chrome ini kan lebih mudah karena di situ ada terjemahannya secara otomatis. Oke, nah jadi buat teman-teman semua seperti biasa. Nah, kalau misalkan kita klik, ya kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Nah, di mana ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Teman-teman bisa langsung kunjungi, langsung klik link yang telah saya sediakan di kolom deskripsi dari video ini. Nah, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman alangkah bagusnya, alangkah baiknya langsung segera ke ini maksudnya ya, teman-teman langsung gabung di channel Telegram yang telah saya sediakan. Nanti di dalam channel itu saya selalu updating informasi-informasi terbaru seputar iDrop ataukah mungkin proyek-proyek ICO dan IDO. Oke, nah di sini teman-teman tentunya bisa dilihat ya, di sini ada metal di mana fiat Anda menuju uang digital. Hubungkan Bank Amerika Serikat ataupun AS Anda ke dompet Web3 ataupun web semantik. Nah, kalau misalkan kita ngomongin Pi, mungkin Pi Network itu atau Pi browser itu sudah memiliki yang namanya web semantik ataupun web versi titik 3. Nah, di mana semuanya ini bertransaksi dengan cara yang lebih aman dan tentunya hemat biaya. Oke, nah nanti di kemudian hari tentunya kita ini sudah tidak menggunakan uang-uang yang kayak kayak sekarang ini, tapi kita berpindah dengan menggunakan mata uang digital. Nah, mungkin di setiap negara itu sedang membuat proyek-proyeknya termasuk di Bank Indonesia, ataukah mungkin buatan besutan dari Sri Mulyani. Beliau pun di Indonesia pun ini akan merambah kemungkinan menggunakan mata uang digital gitu teman-teman ya. Di China pun dia sudah menerbitkan yaitu yuan mungkin ya, yuan ya digital juga. Kemudian Indonesia juga ya kemungkinan sedang dikaji sekarang ini proyeknya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan kemudian pokoknya masih banyak ya kalau misalkan kita berbicara dengan token. Dan kemudian kemarin pun ada besutan dari Nanovest di mana teman-teman itu bisa menggadaikan token langsung ke bank. Itu artinya teman-teman sekarang ini untuk mengakses pinjaman uang ke bank tanpa menggunakan sertifikat tanah ataukah mungkin kayak surat-surat berharga lainnya ya seperti BPKB dan lain-lain, melainkan sekarang ini kita meminjam uang hanya membutuhkan yang namanya token aja. Ini kan jauh dari kata-kata logika, tetapi yang namanya aset digital tidak bisa dipungkiri. Jangan sampai menolak dengan kemajuan teknologi. Oke, nah di sini teman-teman bisa dilihat. Nah, di sini teman-teman kurang lebih di sini itu seperti ini ya. Teman-teman bisa langsung aja tanpa basa-basi. Bagaimana Bang caranya untuk mendapatkan metal ini? Teman-teman silahkan klik bagian bergabunglah dengan daftar tunggu. Silahkan teman-teman diklik bagian itu. Oke, dan kemudian di sini teman-teman langsung aja teman-teman itu memasukkan untuk emailnya masing-masing. Teman-teman bisa langsung memasukkan email teman-teman semua. Oke. Oke, nah di sini saya tentunya telah memasukkan email dan kemudian seperti biasa kita akan langsung alamat dompet Web3 katanya kayak gini teman-teman. Nah di sini alamat dompet Web3 itu teman-teman ini di jaringan Ethereum ya kalau nggak salah. Coba kita lihat lagi untuk di Telegram yang tadi teman-teman. Bisa dilihat ya. Enter email, kemudian enter new ETH address, kemudian referral code juga. Oke, nah jadi teman-teman untuk referral kodenya telah saya sediakan di kolom deskripsi dari video. Kemudian kalau misalkan nggak bisa di copy, teman-teman boleh masuk ke channel Telegram yang telah saya sediakan. Teman-teman tinggal copy paste aja di sana. Nah, di sini teman-teman kita langsung tanpa basa-basi buka untuk wallet address ataupun kita buka untuk dompet trans wallet. Apapun iDropnya saya selalu menggunakan trans wallet ya, walaupun memang teman-teman di sana ada yang menggunakan MetaMask, tapi kalau saya lebih suka dengan menggunakan
Trans Wallet semuanya sama aja ya, nggak ada yang beda teman-teman. Kalau saya lebih suka dengan menggunakan Trans Wallet, jadinya setiap iDrop saya menggunakan Trans Wallet. Oke, nah di sini teman-teman bisa dilihat, teman-teman langsung aja tanpa basa-basi kita langsung cari untuk alamat Ethereum kita. Kita akan scroll, kita akan cari ETH ataupun Ethereum. Nah, ini ada muncul Ethereum. Teman-teman tinggal diklik bagian Ethereum, kemudian kita klik bagian Receive yang ini. Muncul seperti ini teman-teman, tanpa basa-basi kita copy, langsung kembali ke webnya ataupun ke dashboard dari pendaftarannya. Teman-teman silakan tempelkan seperti ini. Oke, kemudian kalau udah ketempel, teman-teman langsung aja teman-teman buka untuk Telegram channel yang telah saya sediakan di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal tekan aja yang lama kayak gini. Ini sudah ya, kayak gini ya. Ini centang kayak gini. Kemudian teman-teman silakan ditekan di bagian tulisan ini ya. Tekan bagian tulisan itu yang lama. Nah, di sini udah ya. Ini udah ketandain. Kemudian teman-teman klik bagian copy. Ini sudah, teman-teman langsung aja kita buka untuk Telegram ataupun kita buka untuk menu pendaftarannya. Teman-teman silahkan ditekan bagian ini, tekan, oke, kemudian muncul tulisan tempel, kita tekan ataupun kita klik bagian tempel. Setelah itu teman-teman langsung kita klik bagian kirim. Oke, bagian kirim ini ya. Oke, nah di sini teman-teman tentunya terima kasih telah mendaftar. Kami akan memberitahu Anda setelah pendaftaran dibuka untuk umum. Kemudian silahkan gunakan kode referensi ini untuk mengundang teman-teman Anda. Oke, nah jadi teman-teman semua, ketika teman-teman sudah mendaftar, teman-teman bisa membagikan kode referensi yang telah teman-teman dapatkan. Oke, di bagian ini teman-teman ya, kesempatan ini jangan disia-siakan kayak yang sudah-sudah sebelumnya, kayak Lenny Kay, kayak yang lain, dan kayak yang lain. Teman-teman mumpung ada kesempatan gak datang dua kali. Kalaupun project ini gagal, proyek ini ya terserah teman-teman mau ngomong apa. Pada intinya kalau misalkan teman-teman itu nggak mau usaha, lebih baik jangan ditonton video ini ya. Lebih baik teman-teman skip aja, cari video yang lain. Oke. Oke, nah di sini kita akan copy terlebih dahulu, kita akan bagikan kepada teman-teman semua. Oke, kita akan salin seperti ini. Tentunya di sini saya akan bagikan kepada teman-teman yang lain. Oke, di sini kita akan langsung tanpa basa-basi kita copy ataupun kita save. Oke, kemudian kita akan kembali lagi ke Chrome-nya. Kita akan sedikit ngepoin ya tentang project ini. Project ini apaan sih gitu kan ya. Kita ingin tahu lebih dalam tentang project ini. Oke, di sini teman-teman silahkan klik bagian ini pojok kanan atas yang garis 2 itu. Oke, kemudian kita klik bagian yang ini ya, tentang. Oke, kalau misalkan sudah, di sini teman-teman bisa dilihat ya tentang kami. Metal adalah infrastruktur yang dipetangkan untuk gateway fiat. Ya, fiat itu berarti mata uang lokal ya teman-teman ya, fiat itu. Kemudian penyelesaian ACH dalam token ERC20 ataupun seri yang disebut dengan Ethereum untuk menghubungkan Bank AS ke Web3 ataupun web semantik ya, web titik 3 itu. Kalau sekarang kan kita pakainya web titik 2. Tapi kalau nanti di kemudian hari kita lebih pakainya itu dengan menggunakan web 3.0 ataupun web semantik teman-teman. Kemudian di sini kami bahwa generasi pengguna berikutnya dari dunia keuangan tradisional ke negeri ajaib mata uang digital. Pada tahun 2018, Metal dibuat dengan satu tujuan untuk menjembatani kesenjangan antara mata uang fiat dan keterbatasannya stabil, juga membawa dan mendidik generasi pengguna berikutnya ke sistem keuangan lebih terdesentralisasi. Jadi maksudnya terdesentralisasi itu tanpa ada yang ngatur ya, jadi terdesentralisasi itu mandiri gitu, jadi nggak ada yang ngatur. Misalkan kalau sekarang ini kan mata uang, kalau yang sekarang ini mata uang itu kan diatur oleh Menteri Keuangan gitu kan ya. Kemudian setiap negara itu memiliki Menteri Keuangannya masing-masing. Jadi segala sesuatu itu diatur oleh kementerian itu. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan yang lebih terdesentralisasi, contohnya dalam mata uang digital kayak Bitcoin, Ethereum, ETH, ataukah mungkin kayak Doge, Shiba dan lain-lain, masih banyak kawan-kawannya, ribuan koin di luaran sana.
ini itu lebih terdesentralisasi, jadi nggak ada yang atur, jadi tidak ada kesenjangan sama sekali teman-teman. Bukan berarti juga teman-teman ya mungkin setiap eh, kalau kayak gini ada positif negatifnya ya. Kalau negatifnya itu dia lebih cenderung ke pendanaan gelap gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan positifnya ini lebih stabil ya harganya. Kemudian juga untuk mata uang digital ini dia tidak termakan inflasi. Oke, maksudnya itu dia itu harganya lebih cenderung naik ketimbang turun. Berbeda dengan mata uang saat ini, mata uang fiat, contohnya mungkin rupiah ataukah mungkin IDR. Kalau sekarang ini harganya cenderung termakan inflasi, jadi semakin besar uangnya semakin tidak ada nilainya, itulah inflasi. Contohnya mungkin kalau misalkan kita flashback kembali 10 tahun yang lalu, mungkin tepatnya di tahun 2010, kalau enggak di tahun 2000-an, kita ini berangkat sekolah hanya membawa uang saku ataupun uang jajan sebanyak Rp500, itu kita sudah mendapatkan gorengan, es lilin, kemudian juga mendapatkan ya kayak nasi kuning gitu kan ya. Itu pun masih bisa ditabung. Nah, tetapi sekarang pada tahun 2022 di Rp500 itu nggak ada apa-apanya teman-teman, hanya mendapatkan 5 permen aja. Kalau dulu kita udah bisa makan, bisa sarapan, kemudian juga kita bisa jajan dan sisanya bisa ditabung. Kemudian contohnya mie instan ketika tahun 2007, harga mie instan Indomie itu harganya cuman Rp500. Tetapi kalau sekarang harganya 1.500 untuk satu bungkus. Jadi artinya apa? Mata uang rupiah ataupun mata uang fiat ini cenderung lebih termakan inflasi. Jadi harganya semakin besar tetapi nilainya semakin berkurang. Itulah yang disebut dengan inflasi. Kemudian berbeda dengan mata uang digital, dia itu cenderung lebih tinggi. Contohnya seperti Bitcoin. Ketika waktu itu mungkin kita flashback kembali pada tahun 2000 berapa ya? 2009-an. Oke, 2009-an Bitcoin ini mungkin ya kalau misalkan salah tolong dikoreksi. Pada tahun 2009 Bitcoin itu muncul. Harga pertama Bitcoin itu hanya kisaran beberapa rupiahan ataukah mungkin beberapa perakan gitu. Tetapi semakin ke sini harganya itu luar biasa. Saat ini harganya telah menyentuh di angka 700 juta untuk satu mata uang Bitcoin. Itu artinya apa? Mata uang digital lebih cenderung tinggi harganya. Dia itu tidak akan berkurang nilainya, justru lebih bertambah. Nah, contohnya mungkin di hari ini zaman sekarang, zaman 4.0, kemudian juga zamannya milenial, kita ini lebih cenderung ke digitalisasi ya. Jadi segala sesuatunya kita ini memanfaatkan teknologi yang ada, bahkan belanja, kemudian juga mungkin yang lain-lain kita menggunakan seperti Gateway ataukah mungkin dengan menggunakan handphone, cukup pesan kemudian barang itu dikirim. Itulah kemajuan zaman, sehingga dalam pembayaran pun semakin hari semakin berubah. Mungkin kalau misalkan kita berbicara untuk itu jauh banget ya. Contohnya mungkin mata uang digital ini sama seperti emas. Kalau orang tua kita zaman dulu, mereka itu lebih cenderung nabung, itu menyimpannya dengan logam mulia ataupun yang disebut dengan emas. Kemudian dia lebih cenderung juga untuk membeli tanah ataukah mungkin kayak disebut dengan apa ya, disebut dengan tabungan gitu kan ya. Kalau tanah itu kan beli dia itu cenderung harganya lebih naik ketimbang turun teman-teman. Memang terbukti ya, mungkin dalam satu kotak bidang tanah pada tahun beberapa waktu yang lalu harganya ya segitu, tetapi kalau sekarang lebih tinggi harganya. Kemudian emas gitu, emas pun sama, harga emas tanah lebih cenderung naik ketimbang turun. Itu memang tidak ada turunnya, memang lebih naik. Dan kemudian kalau nilai mata uang itu lebih cenderung
termakan inflasi gitu teman-teman ya. Jadi inflasi itu yang telah saya sebutkan tadi, yang telah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin sampai sini teman-teman paham tentang masalah mata uang digital. Jangan lagi ada keraguan, tetapi semuanya itu resikonya sangat besar. Disclaimer on Dior, saya tidak menganjurkan teman-teman untuk membeli ICO ataupun IDO. Segala sesuatu masalah kerugian yang teman-teman alami itu atas kesadaran masing-masing. Di sini saya sekali lagi tidak mengajak, kemudian di sini saya juga tidak merayu teman-teman ataukah mungkin tidak merekomendit buat teman-teman semua. Tetapi kalau misalkan teman-teman ingin ikutan ICO maupun IDO, pembelian token ketika listing di awal, itu teman-teman jangan menggunakan uang beras, PDAM, PAM, ataukah mungkin uang dapur. Karena apa? Teman-teman ketika memang bergabung di seperti ICO dan IDO, teman-teman siap-siap untuk kehilangan uang. Itu artinya apa? Teman-teman siap-siap untuk kehilangan uang. Yang tadinya berharap untung, ujung-ujungnya malah buntung, alias uang kita dibawa kabur oleh developer. Itu ya, teman-teman harus siap. Oke, oleh sebab itu teman-teman semuanya itu butuh riset, analisa, dan analisis. Jadi segala sesuatunya saya tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu kerugian teman-teman. Saya tidak merekomendit, tetapi kalau misalkan teman-teman ingin ikutan ICO IDO dengan keuntungan yang lebih besar ribuan persen, linknya telah saya sediakan di kolom deskripsi. Segala sesuatu saya tidak tanggung jawab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.